Puji Tuhan, rekan-rekan BIC, malam ini kita akan beribadah. Teman-teman yang ada di rumah, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh ada, kami percaya itu semua terjadi hanya karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau akan terus memegang tangan kami, tidak akan pernah melepaskan kami Tuhan. Oleh karena itu kami mau terus menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Karena kami tahu Engkau Allah kami, Engkau Allah yang baik, Allah yang selalu memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, malam ini kami akan memuji-muji Engkau, kami akan menyembah Engkau, bahkan terlebih lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari siapkan hati kita saudara, kita mau menyembah Dia, kita mau memuliakan Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur mulia hadapan Tuhan pada malam hari ini. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami dari hati kami. Kami sungguh menaikkan ucapan syukur. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memelihara hidup kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian, segala hormat kami berikan kepadamu. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu karena setiap penyertaan-Mu Tuhan, karena Engkau baik buat hidup kami. Sungguh Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah yang luar biasa. Terima kasih Allah semesta alam, Allah yang selalu menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur.
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, menaikkan syukur di hadapan-Mu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Karena kami mengasihi-Mu, kami menaikkan
terus memuji-muji Engkau. Kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya nggak tahu berapa lama kita terakhir mengucapkan syukur di hadapan Tuhan. Tapi hari ini, malam hari ini, saya mengajak untuk teman-teman semua, kita sama-sama mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Karena kita mau menaikkan syukur di hadapan Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan bersama. Kita mau mengucapkan syukur di hadapan Dia malam hari ini. Haleluya. Mari katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Saya rindu setiap jemaat Tuhan nyatakan di hadapan Dia. Bersyukurlah, bersyukurlah Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini dari awal, saudara. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Nah, bersorak-sorai, Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Saudara, saya mengajak untuk mentepuk tangan di hadapan Tuhan malam hari ini. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia, menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Biar musik menyanyikan pujian ini, kita menikmati hadirat Tuhan, saudara. Haleluya. Kita mau menyatakan bersama di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Mari bersama, saudara. Ku naikkan syukurku, 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 ku naikkan syukurku.
Teman-teman semua, mari siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama memuji, menyembah Dia. Haleluya. Karena firman Tuhan adalah perlindungan untuk kita. Karena perlindungan Tuhan akan selalu nyata melalui firman-Nya di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka hati kami kuat. Terima kasih Tuhan. Kami menantikan selalu tangan-Mu di dalam hidup kami. Karena kami percaya akan Engkau. Haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
yang ku sembah, Yesusku, Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami ingin merenungkan firman Tuhan. Dan kami tahu bahwa firman-Mu ini adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan-jalan kami. Firman-Mu itulah yang menegur, mengarahkan, mengkoreksi untuk hidup kami lebih baik. Ampuni dosa hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, bahkan kami yang mengikuti lewat online ini pun juga dikuduskan Tuhan. Dan layakkan kami semua di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, tema kita bicara tentang bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang hidup di dalam Tuhan, saudara, memang bergiat di dalam Tuhan, itu maka kita bergiat di dalam pengorbanannya juga, berkorban. Artinya kita bergiat di dalam Tuhan dan juga kita berkorban, artinya juga kita siap untuk berkorban, begitu loh poinnya. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan 2 Timotius pasal yang kedua, saudara perhatikan baik-baik bahwa ini Timotius yang masih muda, tetapi diberikan arahan-arahan oleh Paulus di dalam setiap pelayanan dia. Sehingga Paulus menginginkan agar Timoti itu tetap ada dalam track yang tepat. Nah, kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, Lembaga Alkitab Indonesia itu memberikan temanya itu panggilan untuk ikut menderita. Jadi tadi saya berdasarkan tema yang disampaikan, tema itu bergiat di dalam Tuhan, tetapi juga bergiat dalam berkorban. Nah, ini penting sekali, saudara. Oke, siapakah mereka yang bergiat di dalam Tuhan? Nah, bahkan dia juga harus berani untuk suffering. Artinya dia berani untuk berkorban dalam Tuhan. Nah, ini tidak mudah. Jadi banyak orang berkorban untuk kepentingan pribadi dan itu sifatnya subjektif. Tetapi kalau dia bergiat di dalam Tuhan dan kemudian dia juga siap berkorban, artinya pengorbanan dia bukan untuk dirinya lagi. Artinya kepentingannya adalah untuk Tuhan. Jadi dia berkorban untuk Tuhan. Nah, ini hal yang berbeda sekali dengan konsep yang tadi. Tadi sifatnya subjektif, ini sifatnya objektif. Maka siapakah orang yang bergiat dalam Tuhan? Nah, ini harus tahu dasarnya dulu. Sehingga ketika dia bergiat dalam Tuhan, kalau dia tahu dasarnya dulu, maka saya yakin dan percaya masalah berkorban itu adalah panggilan. Nah, ini penting sekali ya, saudara ya. Ayat pertama, 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Yang pertama adalah orang yang bisa bergiat di dalam Tuhan, dia harus menikmati kasih karunia Tuhan dulu. Nah, ini penting. Jadi kalau dia sudah menikmati kasih karunia Tuhan, maka masalah berkorban untuk Tuhan itu tidak lagi menjadi sebuah kepaksaan atau keharusan, bukan. Tetapi itu sudah menjadi sebuah bagian yang tidak terbebani dan dia juga tidak merasa bahwa itu terpaksa. Nah, ini penting. Jadi orang yang menerima kasih karunia daripada Tuhan adalah orang yang sudah sungguh-sungguh menikmati karya Tuhan dalam hidup dia. Artinya dia itu adalah orang yang tidak mampu dapat mengalahkan egonya, tetapi karena kasih karunia, maka egonya dia itu bisa dikalahkan. Dia dulu hidup dalam kegelapan, karena kasih karunialah, maka dia masuk dalam terangnya Tuhan. Nah, orang yang demikian, saudara, adalah orang yang benar-benar menjadi spesial. Jadi special election, pemilihan Allah khusus buat orang itu, sehingga orang itu merasakan satu sukacita sekali karena dari sekian banyak dia adalah orang yang menikmati kasih karunia daripada Tuhan. Ingat baik-baik ya, saudara ya. Jadi kasih karunia Tuhan itu free. Ya, saya setuju. Jadi kasih karunia Tuhan itu free, tetapi jadi tidak murahan, saudara. Karena kalau kasih karunia itu diberikan untuk semua orang, itu jadi masalah. Tetapi
free, gratis, tapi tidak murah, hanya diberikan kepada orang-orang seturut dengan apa yang Tuhan mau. Nah, pertanyaan saya buat saudara, apakah saudara sungguh-sungguh sudah menikmati kasih karunia Tuhan atau belum? Nah, kalau engkau belum menikmati kasih karunia Tuhan, pasti kamu lemah dalam menghadapi masalah. Kamu susah untuk dapat berbagi. Kamu juga tidak mungkin punya belas kasihan kepada seseorang. Nah, Paulus menulis ini kepada Timotius bahwa dia bilang apa? Hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi ini imbauan Paulus kepada Timotius yang sifatnya personal dalam bentuk konseling pribadi. Nah, berikutnya saudara ya. Ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Poin yang kedua, bahwa orang yang giat dalam Tuhan adalah orang yang memang orang itu selain dia menerima kasih karunia Tuhan, tetapi dia layak untuk dipercaya. Ini dia nih. Jadi kalau dia sudah menerima anugerah Tuhan, di saat bersamaan dia diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Jadi dia sebagai satu pribadi yang layak dipercaya. Saudara layak dipercaya, saya layak dipercaya. Kedati saudara, sering sekali kita menyakiti hati Tuhan. Nah, ini bagian penting yang harus kita pahami dulu. Jadi orang itu bergiat dalam Tuhan memang karena dia orang yang layak dipercaya. Nah, poin yang ketiga saudara, yang menarik dalam ayat yang sama, yaitu apa? Yang juga cakap untuk mengajar orang lain. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, memang tidak mudah untuk dapat memahami firman ini dalam konteks kita harus siap dalam sebuah suffering, atau kita masuk dalam sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan. Nah, begini ya. Sebagai seorang pelayan Tuhan, apalagi kita di tengah-tengah masa coronavirus ini, dan kemudian kita tahu memang begitu banyak orang yang mengalami satu masalah secara finansial, ekonomi, tetapi juga di satu sisi ada orang yang juga mengeruk keuntungan dengan yang terjadi hari-hari ini. Nah, ini adalah satu bagian yang berbeda satu dengan yang lain ya saudara. Nah, kalau kita melihat dari konteks ini, bahwa kita bergiat di dalam Tuhan itu tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi hari ini. Karena kasih karunia Tuhan yang sudah engkau menikmati dan saya sudah menikmati itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan bagi kita dengan cara yang spektakuler. Sehingga setiap orang punya pengalaman-pengalaman pribadi di dalam menerima kasih karunia itu. Sehingga ketika dia ada dalam kondisi hari ini, situasi pelayanan seperti ini, pekerjaan juga menghadapi begini, tetapi dia saat tidak sadar bahwa dia itu adalah orang yang telah dipercaya oleh Tuhan. Nah, kalau kita tidak mengerti esensi ini, saudara, bahwa kita adalah orang yang dipercaya sama Tuhan, maka kita cepat putus asa, saudara. Kondisinya akan makin runyam, makin gelap karena engkau tidak merasa bahwa engkau adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan. Nah, dipercaya oleh Tuhan dan cakap untuk mengajar, artinya begini saudara. Kamu dipercayakan oleh Tuhan dalam ranah bisnis. Sebagai pelaku bisnis, engkau dipercayakan Tuhan dalam melayani Tuhan. Maka bergiat dalam Tuhan itu luas saudara. Tetapi bisa diaplikasikan dalam kehidupan praktismu. Bekerja sebagai karyawan, sebagai owner, sebagai pelayan Tuhan, full timer atau part time dan segala macam, adalah itu bagian dari pelayanan. Karena saudara yang sudah menerima kasih karunia Tuhan itu, dimanapun kau hadir, engkau sedang dipercayakan Tuhan ada di dalam bagian ataupun part yang Tuhan sudah berikan. Sebagai seorang pengacara, jadilah pengacara baik-baik. Sebagai seorang bisnismen, jadilah bisnismen baik-baik. Sebagai seorang dokter, jadilah seorang dokter baik-baik. Baik jadi seorang hamba Tuhan juga demikian. Jadi ini luas sekali saudara. Nah, kalau kita sudah dipercayakan oleh Tuhan sesuai dengan bidang kita, maka poin yang ketiga tadi adalah engkau harus cakap dalam mengajar. Nah, ini penting sekali saudara.
Jadi cakap dalam mengajar itu artinya apa? Hidup kita bisa memiliki sebuah pengaruh positif kepada orang-orang di sekitar lingkungan kita. Baik dalam lingkungan bermasyarakat, tempat kita tinggal, komunitas kita, teman hobi kita, yang hari-hari ini banyak orang hobi naik sepeda nih saudara ya. Jadi tetap saudara, hidupmu itu memberikan sebuah pengajaran kepada orang lain. Jadi cakap mengajar itu bukan berarti mengajar seperti dosen, tidak. Atau saya sebagai pembicara ini juga mengajar saudara. Tapi bagaimana hidup kita juga bisa berbicara buat orang lain. Di dalam kehidupan praktis kita. Sehingga komunitas di mana kita tumbuh, di mana kita bergaul, di mana kita bersentuhan, bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita. Mereka melihat ada sesuatu di dalam hidup kita yang berbeda, yang positif tentunya. Jadi kata Paulus, engkau seperti surat yang terbuka sehingga mereka melihat Kristus dalam dirimu. Nah, ini adalah satu bagian yang paling penting yang perlu harus saudara sadari, saudara. Jadi kita itu adalah bergiat di dalam Tuhan. Ternyata tema ini luas sekali, saudara. Jadi orang-orang yang dapat giat dalam Tuhan, itu yang tadi saya katakan. Yang tadi 3 poin itu. Maka kita masuklah di ayat yang ketiga kepada subtema kita, yaitu bagaimana kita juga siap berkorban di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Ayat yang ketiga. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, ini adalah bagian yang penting, yaitu ikutlah menderita sebagai seorang prajurit, kalimatnya ya, yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit ayat 4 yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, ini dia. Jadi Tuhan yang telah memberikan kasih karunia kepada kita, keselamatan, pemulihan, pembaharuan dalam hidup kita. Tuhan juga yang sama memberikan kita kepercayaan sehingga kita cakap mengajar, bisa punya dampak kepada banyak orang lewat hidupmu, lewat apa yang kau lakukan. Tetapi di sisi yang lain, di ayat yang ketiga tadi, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Artinya apa? Jadi kita kalau bicara tentang berkorban, sering sekali saudara, kamu harus sesuatu yang kamu lakukan dengan uang, udah enggak begitu saudara. Artinya apa? Kamu tidak lagi memusingkan tentang penghidupanmu karena engkau tahu bahwa Tuhan akan pelihara hidupmu. Tetapi kita harus punya pikiran bagaimana kita berkorban untuk dapat menolong orang-orang lain. Bisa lewat waktu, pikiranmu, tenagamu, karunia yang Tuhan berikan. Dan kalau engkau punya kelebihan secara finansial, engkau pun juga berani untuk menabur. Ingat baik-baik saudara. Tidak akan pernah ada orang yang menabur hidupnya berkekurangan. Tapi orang yang hemat pasti hidupnya berkekurangan. Tapi orang yang berani menyebarkan hartanya, hidupnya selalu berkecukupan. Ini adalah bagian yang penting sekali yang saya mau sampaikan buat saudara-saudara sekalian, bahwa menjadi anak Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini, saudara, nyaris kita tidak lagi menjadi orang yang egois. Tetapi kalau kita mau adalah orang menjadi orang yang egois, yang mau diperhatikan, menerima belas kasihan, tetapi engkau tidak punya rasa belas kasihan kepada orang lain, sebenarnya sedang terjadi sebuah masalah serius, yaitu krisis di dalam hidupmu. Nah, oleh karena itu di dalam bagian firman Tuhan ini menjadi menarik ya saudara. Nah, saya mau memberikan sebuah kesaksian ya, cerita sedikit ya, di tengah-tengah masa pandemik ini. Kita tahu bahwa gereja tidak berani untuk membuka tatap muka. Nah, ada beberapa teman-teman saya di beberapa daerah saudara, yang notabene memang sedang berjuang dalam pelayanan. Mungkin tempat gerejanya belum punya sendiri, masih ngontrak. Tapi dengan masa corona ini akhirnya gereja itu bisa tutup karena tidak mampu untuk membayarnya.
Bagaimana dengan gereja-gereja lain yang sekarang juga sedang berjuang, saudara, untuk bisa bangkit? Karena nanti saya sadar bahwa banyak juga jemaat Tuhan yang punya hati untuk mau memberi dalam keadaan seperti ini kepada gereja-gereja di mana mereka bertumbuh. Saya contohnya, saudara, saya tidak punya gereja, tidak punya jemaat, maka kegiatan pelayanan terhenti total. Nah, saya tidak tahu sampai kapan, tetapi memang terhenti total. Tetapi uniknya, ketika kita mencoba untuk fokus dengan diri kita, bagaimana cara Tuhan pelihara hidup kita dalam pengertian kita minta orang lain bisa mengerti kondisi kita, itu menjadi kerdil sekali dalam pikiran saya atau hati saya melihat peristiwa itu. Nah, saya harus mengalami satu lompatan, saudara, dalam kondisi seperti ini, malah justru kita harus memikirkan tentang orang lain. Nah, kenapa demikian? Karena ketika saya dipanggil dan melayani Tuhan, sudah menikmati kasih karunia Tuhan, dan kemudian dalam kondisi ini kita tetap memikirkan orang lain, saya melihat berkat Tuhan dari bulan Maret, masa pertama dimulai PSBB sampai dengan bulan hari ini, saudara, ada aja pemeliharaan Tuhan bagi kita. Nah, artinya apa? Kamu jangan sibuk mengurusi mengenai kehidupanmu, tetapi lupa untuk dapat berpikir untuk menolong orang lain. Nah, ini yang paling penting. Sehingga ketika kita mau memikirkan tentang orang lain dan mau menolong orang lain di saat bersamaan juga, secara otomatis kehidupanmu pasti ditolong oleh Tuhan. Ini adalah hukum Allah yang Allah terapkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kita bicara bahwa bagaimana kita juga giat dalam berkorban, memang posisinya adalah di situ, saudara. Jadi kita itu juga harus berani untuk berbuat sesuatu. Jadi memang ingat juga tapi ya, jangan terlalu sibuk melayani, sibuk untuk menolong orang, tetapi dalam rumahmu tidak diurus. Itu salah besar. Boleh melayani, tetapi juga harus punya waktu bersama dengan keluarga. Boleh berkorban untuk orang lain, tetapi ring satumu juga harus juga diservis dengan baik. Jangan sampai sibuk menolong orang, berani keluarkan uang buat orang, tetapi orang di sekitar yang paling dekat dan yang kamu sayangi pun engkau tidak perhatikan secara benar. Itu jadi munafik dan jadi salah besar. Nah, ini yang menjadi satu perdebatan sering sekali dalam komunikasi pelayanan yang ada di ruang publik. Nah, saudara, ini bagian ini jadi penting. Jadi orang yang tidak memperhatikan penghidupannya supaya dia itu berkenan kepada komandannya. Nah, posisi berikutnya, saudara. Paulus menyampaikan kepada Timotius dengan contoh, saudara, yaitu olahragawan yang diambil. Kalimat berikutnya, ayat 5 dan 6. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara, apalagi ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ini menarik nih, saudara. Jadi ternyata, saudara, tadi poin yang keempat itu sudah jelas. Artinya engkau menderita, engkau mau berani berjuang dengan hidupmu, engkau tidak mau memikirkan tentang kehidupanmu, karena engkau yakin bahwa Tuhan itu akan mencukupinya, tetapi engkau mau supaya engkau berkenan di hadapan komandanmu. Artinya Tuhan itu supaya engkau dapat diterima oleh Tuhan. Nah, di ayat 5 Paulus mengungkapkan ini kepada Timotius sebagai sebuah contoh, yaitu dibilang apa? Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi bergiat dalam Tuhan dan saudara bergiat dalam sebuah pengorbanan, berkorban, harus ada aturan mainnya. Tidak boleh serampangan. Melayani Tuhan serampangan juga jadi bahaya. Ya, saya mau berkorban, jadi bahaya. Kasihan. Teman saya rajin perpuluhan, rajin persembahan. Lihat orang lain susah, kasih. Tapi akhirnya kering dia, saudara. Dia merasa dia sudah berkorban, kenapa tuh? Karena tidak dengan hikmat. Nah, kadang-kadang orang memberi show juga sih, supaya dilihat oleh orang lain, dipuji. Tidak begitu. Alkitab sudah bilang kok, engkau punya niatan saja untuk menolong orang sudah diberkati. Kalau engkau memberi tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Begitu juga sebaliknya, saudara. Nah, ini dalam konteks ini,
di tempat sekali digambarkan, kamu harus ikuti aturan-aturan main. Artinya dalam berolahraga supaya engkau dapat mahkota juara itu. Jadi bergiat dalam Tuhan jangan seenaknya. Setiap komunitas, gereja punya aturan mainnya. Jangan suka-sukanya kita. Ini harusnya begini, wah ini repot nih. Saya musisi kok harusnya di ngerti, nggak bisa begitu. Saya betulan begini, nggak bisa, semua ada aturan mainnya. Siapa yang keluar dari aturan mainnya itu jadi tidak baik, saudara. Nah, seperti itu aja. Taman Eden boleh dimakan tuh seluruh buahnya. Tapi ingat ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa artinya begitu? Semua ada aturan mainnya. Kalau nggak manusia itu kebablasan. Manusia harus punya kapasitas, tapi kapasitasnya tidak boleh unlimited. Ada limitnya. Nah limitnya kapasitas itu tidak boleh melampaui batasan dia. Nanti dia mencuri kemuliaan Tuhan. Nah ini adalah bagian-bagian yang perlu saya sampaikan buat saudara. Jadi saudara harus pahami ini. Kalau tidak saudara memahami tentang hal ini, saudara akan jadi pola pikir yang keliru sekali saudara untuk melihat peristiwa-peristiwa seperti ini. Nah, kita harus tahu ada aturan-aturan mainnya. Ayat yang ke-6, firman Tuhan bilang apa? Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, poin berikutnya tadi yang kelima, yang ke-6, yaitu apa? Maka orang yang bergiat di dalam Tuhan harus bekerja keras, tidak ada lain. Jadi saya bilang, satu sisi kamu melayani Tuhan, berbuat sesuatu buat Tuhan. Tapi di sisi yang lain, engkau harus juga berbuat yang terbaik. Kerja keras itu penting. Tetapi ada waktunya juga untuk istirahat. Bekerja tanpa istirahat, itu bahaya. Istirahat tanpa bekerja, malas. Nah ini dia adalah bagian yang perlu saya sampaikan buat saudara sekalian. Kalau tidak demikian ya engkau tidak bisa mengerti saudara tentang apa arti engkau bergiat terus dalam bekerja, dalam melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan tidak selamanya harus di gereja saudara. Di marketplace engkau tetap melayani Tuhan. Engkau juga berkorban di marketplace. Engkau juga berkorban dalam pekerjaan Tuhan. Karena kenapa? Karena ketika engkau melakukan semua itu dengan hati yang tulus, tidak bersungut-sungut. Itu berarti engkau sudah menikmati kasih karunia Tuhan. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, kebenaran firman Tuhan ini akan masuk dalam sebuah klimaks yang menarik, yaitu di ayat-ayat selanjutnya saudara, yaitu lewat ayat 9, 10, dan kemudian nanti saya akan closing saudara di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. 9 sampai 13 saya akan bacakan buat saudara. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tapi firman Allah tidak terbelenggu. Jadi pekerjaan Tuhan yang engkau lakukan hari ini, walaupun engkau mengalami pergumulan sekalipun, tapi pekerjaan Tuhan tetap berjalan. Injil tetap berjalan. Ini yang paling penting sekali saudara. Ayat 10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Jadi kerinduannya Paulus kepada Timotius saudara, bahwa dia akan melakukan sesuatu saudara. Karena dia tahu memberitakan Injil itu penting supaya mereka itu juga diselamatkan. Jadi bergiat di dalam Tuhan, dan kita bergiat dalam sebuah pengorbanan. Artinya tadi bagaimana kita bisa cakap dalam mengajar lewat hidup. Kita juga tahu bahwa arti menderita itu seperti apa. Kita juga tahu bagaimana kalau hidup itu harus ada aturan mainnya. Kita harus bekerja keras. Tapi di sisi yang lain saudara, engkau harus memberitakan Injil saudara. Jadi beritakan Injil supaya mereka pun juga diselamatkan oleh Tuhan. Apapun, berapapun harga yang harus dibayar, tidak boleh hitung-hitungan dengan Tuhan. Ini klimaks saudara dari tema ini. Bahwa bergiat di dalam Tuhan, dan engkau tidak sekalipun saudara memperhitungkan dengan apa yang engkau sudah berikan buat Tuhan, maka hidupmu akan melihat penuaian-penuaian yang besar, jiwa-jiwa baru datang pada Tuhan. Nah saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus, ini bagian yang penting yang perlu saya sampaikan buat saudara, karena kita tahu dan kita sadar bahwa semua ini ada di dalam koridornya Tuhan. Kalau ada dalam koridornya Tuhan, engkau niscaya
engkau tidak akan pernah sedikit pun kecewa. Karena apa yang kau buat selama ini dalam melayani Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Tuhan akan membalasnya dengan cara yang luar biasa dan spektakuler. Dan yang terakhir saudara yang saya mau sampaikan, di ayat 11, 12, dan 13 adalah bonus dari orang-orang yang bergiat dalam pekerjaan Tuhan dan telah berkorban baik secara waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi sekalipun. Maka dia menerima bonus dari Tuhan. Ayat 11, 12, dan 13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, Yesus artinya Allah itu, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Hebat ya saudara ya. Nah, ini kalimat terakhir nih saudara. Jadi saudara bergiat di dalam Tuhan tidak menambah kesetiaan Tuhan. Karena dia sudah sempurna. Saudara tidak melayani Tuhan, tidak mau berani berkorban, tidak mengurangi kesetiaan dia. Jadi Allah itu adalah setia. Kendati engkau tidak setia, dia tetap setia. Karena kalau dia tidak setia, maka dia menyangkali dirinya. Kenapa Allah tetap setia? Kendati engkau tidak setia. Kendati engkau rajin berbuat sesuatu, berkorban, tidak menambahkan kesetiaan dia. Karena dia tetap setia. Kendati apapun yang terjadi, dia tetap setia. Karena dia tidak akan menyangkali dirinya sendiri. Ini penting sekali. Maka tadi firman Tuhan, aku hidup dan aku pun mati bersama dengan dia. Kalimatnya, jika aku bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, poin ini menjadi poin yang terakhir saudara. Untuk saudara pegang. Jadi orang yang bergiat di dalam Tuhan, yang pertama, dia sudah menikmati kasih karunia Tuhan. Ini pegang terus. Yang kedua, dia layak dipercaya. Dan yang ketiga, dia cakap untuk mengajar. Maka ketiga poin ini sudah dapat dia saudara. Maka dia juga bergiat juga dalam berkorban. Kenapa dia harus menderita? Karena dia menderita. Dia tidak pernah lagi memikirkan tentang diri dia. Karena dia tahu bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan sebuah hal yang dalam hidup dia. Nah, terus poin berikutnya tadi. Setiap orang yang mau berkorban harus ada aturan mainnya. Dan bukan hanya aturan main, dia juga harus bekerja keras. Ini penting sekali saudara. Maka tadi closingnya menarik sekali, titik klimaks. Bahwa saudara-saudara yang sudah bergiat dalam Tuhan, yang berkorban di dalam Tuhan, kalimatnya adalah terakhir. Yaitu kalau kau mati, engkau bersama dengan Tuhan. Kalau engkau bertekun, engkau akan memerintah bersama dengan dia. Kendati engkau tidak setia, Tuhan tetap setia karena dia tidak akan pernah menyangkali dirinya. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara. Dan biarlah engkau terus bergiat di dalam melayani Tuhan. Terus jangan padamkan roh yang ada dalam dirimu. Jadikanlah hidupmu berkat bagi banyak orang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Setiap kami yang mengikuti online ini, tidak ada satupun yang tidak diberkati Tuhan. Semua pasti diberkati Tuhan. Hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu pun juga telah diberkati Tuhan. Berkati gereja mereka, komunitas mereka. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan saudara. Dan tentunya Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik, rekan-rekan BIC sekalian, saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, seluruh kegiatan BIC ataupun kegiatan gereja masih akan disampaikan melalui sosial media. Jadi pastikan untuk teman-teman semua sudah tergabung dalam grup WhatsApp jemaat ya, atau grup jemaat BIC. Bila ada rekan-rekan yang belum tergabung di grup WhatsApp jemaat, dapat menghubungi teman-teman pengurus untuk dapat bergabung di grup WhatsApp BIC. Kemudian untuk kegiatan pertemuan Komsel masih disarankan untuk menggunakan sosial media atau media secara online.
bisa melalui Zoom ataupun melalui grup WhatsApp. Dan tidak disarankan untuk bertemu secara fisik karena dalam rangka tingkat kesehatan kita yang masih sangat penting. Yang berikutnya jadwal doa dan puasa BIC setiap hari Selasa dimulai dari hari Senin jam 10 malam sampai dengan jam 3 sore. Saya mengajak untuk setiap jemaat Tuhan dapat ikut bergabung berpuasa bersama-sama dengan kami untuk wadah di Bless Impact Community ini. Kemudian teman-teman yang mengalami pergumulan atau butuh bantuan untuk didoakan, kami rindu untuk membantu saudara di dalam doa, dapat menghubungi nomor-nomor yang ada di layar, ada Sansan, Angin ataupun Devina. Dan teman-teman yang doanya sudah dijawab oleh Tuhan, kami rindu untuk mendengar dari teman-teman semua, dari saudara untuk dapat memberikan kesaksian untuk jemaat Tuhan. Haleluya. Kemudian masih dalam rangka new normal diharapkan untuk setiap jemaat bila berpergian kemana-mana untuk tetap dapat menggunakan masker, kemudian rajin mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer, dan dapat tetap menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Saya rasa tidak ada pengumuman yang lain, kita akan terima berkat Tuhan pada malam hari ini. Mari persiapkan hati kita. Kami Shalom rekan-rekan BSI, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba kita akan berdoa. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, di mana kami masih dapat mendengarkan firman-Mu. Bapa, terima kasih. Engkau juga yang berkati pembicara yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau kiranya yang memberkati mereka, Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau memberkati setiap mata pencarian mereka. Di mana mereka berada, Engkau juga memberkati. Bapak, terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu. Engkau juga memberkati pimpinan BIC. Dalam kesehatan mereka, Engkau juga memimpin. Terpujilah nama Bapak. Berkat dari surga yang selalu Engkau berikan buat kami semua. Karena BIC, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat badani dan berkat rohani yang selalu Tuhan curahkan buat kehidupan kita. Terpujilah nama Bapak, Engkau juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.